itu jelas-jelas menyalahi aturan. Kami wakala protes, laju. Nah, masyarakat, kayak kami pemilihan langsung, dilaksanakan kalau pemilihan langsung. Diprotes. Tapi kita bersyukur kan gitu ada. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Prabu Mulih melakukan reses ketiga daerah pemilihan atau dapil di Kota Prabu Mulih secara serentak pada Selasa 2 Desember 2025. Reses serentak dilakukan sebanyak 30 anggota DPRD di 3 dapil itu untuk menyerap aspirasi, usulan, bangunan, dan keluhan terkait pelayanan masyarakat untuk diperbaiki ke depannya. Reses di 3 dapil itu masing-masing dipusatkan di aula kantor kecamatan dan kelurahan, antara lain Dapil 1 di Aula Kelurahan Gunung Ibdul Barat, Dapil 2 di depan kantor Camat Prabu Mulih Barat, dan Dapil 3 di Aula Cambai. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Sumsel, Edison. Rekan Edison, silakan laporan Anda. Baik, dapat kami informasikan dari Kota Prabu Mulih, rekan Alinda, bahwa DPRD Kota Prabu Mulih melakukan reses serentak pada kemarin, Selasa. Ini dilakukan serentak di 3 dapil Prabu Mulih untuk menyerap aspirasi dari seluruh masyarakat yang diwakili oleh para tokoh, ketua RT, ketua RW, maupun camat dan lurah. Nah, ini para dewan ini 30 anggota DPRD Kota Prabu Mulih ini melakukan reses di dapil masing-masing. Ini dengan cara berdiskusi dengan para tokoh serta para ketua RT dan RW maupun lurah camat. Ini masukan-masukan dari para ketua ini ditampung, selanjutnya nanti akan dibahas untuk agenda kerja berikutnya. Nah, ini dapat kami informasikan dari reses yang dilakukan di 3 dapil ini, paling banyak usulan yakni terkait pembangunan infrastruktur, baik jalan, drainase maupun gedung. Khusus menangani kondisi saat ini yang sedang rawan musim hujan atau cuaca ekstrim, DPRD Kota Prabu Mulih juga banyak menerima masukan atau usulan dari masyarakat, tokoh masyarakat terkait penanganan masalah banjir. Ini dapat diketahui juga pemerintah Kota Prabu Mulih selama beberapa tahun terakhir melakukan perbaikan drainase di Kota Prabu Mulih maupun normalisasi sungai Kelkar atau sungai induk yang ada di Kota Prabu Mulih. Nah, untuk tahun ini untuk mengatasi banjir ini sejumlah usulan diberikan kepada DPRD Kota Prabu Mulih, yakni perbaikan drainase yang menyebabkan kebanjiran di Kota Prabu Mulih. Ini akan menjadi prioritas DPRD untuk selanjutnya diusulkan ke tahun depan untuk pembangunan tahun depan. Nah, ini juga dalam reses ini juga Kota Prabu Mulih ada terkendala masalah gerbang tol atau exit tol yang jauh dari Kota Prabu Mulih. Ini permintaan dari masyarakat untuk diusulkan ke pemerintah pusat agar dibangun di arah daerah Pangkul sehingga masyarakat Kota Prabu Mulih akan lebih mudah atau lebih dekat untuk menuju gerbang exit tol. Selain itu juga dalam dalam reses yang dilakukan serentak ini, para anggota dewan juga banyak mendapat usulan untuk perbaikan fasilitas-fasilitas lain, termasuk juga pelebaran jalan yang ada di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Prabu Mulih, yang sempat beberapa kali gagal karena harga dari pembebasan lahan tidak sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Nah, ini harapan masyarakat untuk ke depan bisa dilakukan sehingga pembangunan di Kota Prabu Mulih tidak ada yang terkendala atau terhambat sampai beberapa tahun ke depan. Nah, reses ini sendiri dilakukan nanti ada 100 lebih usulan-usulan ini masuk di DPRD Kota Prabu Mulih, nanti akan diparipurnakan untuk dicari mana yang prioritas dan itu akan dilakukan pembangunan. Demikian dapat kami informasikan dari Kota Prabu Mulih. Kembali ke studio, kan Alinda. Alhamdulillah, hari ini kita melakukan reses di Kelurahan Gunung Ibdul Barat. Alhamdulillah acara berjalan lancar dan sukses. Di 3 dapil ya? Hari ini ada di 3 dapil, dapil 1, dapil 2, dapil 3. Terus langkah selanjutnya setelah ditampung ini apa ini kita? Alhamdulillah tadi sudah ada beberapa
beberapa aspirasi yang disampaikan ke kita. Dan aspirasi ini akan kita khusus sebagai skala prioritas dan akan kita masukkan di Renja di tahun depan. Renja di tahun 2027. Kalau dari aspirasi masyarakat tadi seperti apa yang paling banyak menjadi sampaikan mereka? Ada dari infrastruktur, dari jalan, PJU, dari masyarakat Limas. Masih lebih banyak ke infrastruktur gitu. Infrastruktur ya. Untuk masalah banjir Masalah banjir tadi kalau masalah di jalan di Sungai Kelekar itu sudah kita lakukan normalisasi. Tadi ada juga aspirasi dari Pak RW dari Unisar 04 itu untuk di sungai Sungai Nipung ini. Kita masukkan di Renja. Wah, bicara soal Sungai Nibung tadi, nampaknya tanah ini mereka bikin parit sendiri, nampaknya jadi kecil aliran sungai itu. Lebih kecil. Kita lihat bagaimana sih harus kita laksanakan. Iya. Berarti akan kita panggil yang pemilik itu. Pemilik dulu lah. Karena kan di lapangan harus kita panggil lapangan. Pemilihan langsung jangan diakomodir, karena itu jelas-jelas menyalahi aturan. Kami wakala protes, urung laju. Nah, masyarakat, kayak kami pemilihan langsung, dilaksanakan pemilihan langsung. Diprotes. Jauh, tapi kita bersyukur kan kita ada betul, tapi sangat jauh nih yang sana Pak. Kalau aku dari Muara Sungai itu Pak, lah hampir setengah jam lewat. Kalau kita ngarah ke sana kita nanti lumbang atau di Cibeduo. Jadi saya mohon dengan Ibu Bapak Dewan, Ibu Dewan, kiranya di perjuangan Pak. Jadi kami nak arah ke sana, ya mungkin waktu, jadi kami lemah di sini kan. Jadi masyarakat juga banyak menginginkan supaya tolnya ada di sini, pintu gerbangnya dibangun lagi Pak Dewan. Saya mohon ini untuk ada solusinya Pak Dewannya. Ya, mungkin Pak Dewan untuk memberikan waktu kita dengan yang terhormat DPR Kota Probolinggo bisa memberi solusi untuk pembangunan khususnya di Kecamatan Jamban belum terrealisasi yang keinginan menyerap aspirasi masyarakat khusus di Kelurahan Sungai Medang. Nah ini Pak izin ini Pak mereka mengeluarkan hasil pertanian. Sudah itu ada ibu-ibu guru kita yang ngajar ke desa. Dari pagi juga banyak yang belanja ke Prabu Muli. Tolong ini Bu ini paparan dari masyarakat. Saya wawancari di lapangan yang masalah jalan lintas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.